Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Ramadhani, NIM 2520099. Saya dari kelas PTIK 5C akan menjelaskan hasil UTS saya. Yang pertama ada bab 1, yang kedua bab 2, dan yang ketiga ada bab 4. Langsung saja, yang pertama yaitu bab 1, perkembangan teknologi informasi dalam e-bisnis. Seperti yang kita lihat, pada saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangatlah berkembang pesat di Indonesia. Karena teknologi informasi di bidang bisnis ini merupakan bidang yang berkaitan erat dengan perkembangan teknologi. Tanpa adanya teknologi informasi, mungkin perkembangan yang terjadi tidak akan semaju ini. Sedangkan teknologi informasi itu sendiri merupakan suatu studi perancangan atau implementasi atau pengembangan, dukungan, atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, terutama pada aplikasi hardware, perangkat keras, dan software perangkat lunak komputer. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang memiliki fungsi dalam mengolah data, memproses data, memperoleh dan menyusun, menyimpan, mengubah data dengan segala bentuk cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan juga berkualitas. Jadi kita bisa simpulkan bahwa perkembangan teknologi ini sangat berpengaruh penting kepada e-bisnis. Sedangkan e-bisnis atau e-bisnis merupakan salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Pengertian e-bisnis ini adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasukan bahan baku, perancangan produk, penjualan, pemesanan, manufaktur, serta penyediaan service lainnya menggunakan teknologi komunikasi seperti yang sudah terkomputerisasi. Dan bisa disebut juga e-bisnis itu adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas mulai dari proses produksi antar perusahaan hingga distribusi pada para konsumennya. Nah, itu merupakan pengertian dari e-bisnis. Jadi e-bisnis ini merupakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan aktivitas bisnis mulai dari proses produksi antar perusahaan hingga diproduksi para konsumennya, atau pemanfaatan internet dan teknologi digital untuk saling berkomunikasi serta berkoordinasi dengan pihak manajemen perusahaan. Nah, jenis-jenis e-bisnis itu sendiri, yang pertama yaitu consumer to consumer. Merupakan proses konsumen menjual atau memasarkan produk pada konsumen lainnya. Contoh e-bisnis Indonesia dari jenis ini antara jenis e-bisnis ini contohnya ketika seorang konsumen menjual barang dan menawarkan mobil di laman jual beli.
Nah, mobil di sini sebenarnya merupakan komoditas atau produk buatan perusahaan. Barulah setelah membelinya, ia kemudian memasarkannya pada konsumen lainnya dengan nominal tertentu supaya memperoleh keuntungan. Yang kedua yaitu business to consumer. Nah, jenis bisnis ini dilakukan oleh perusahaan atau industri yang memasarkan produk dan jasanya pada konsumen secara langsung melalui teknologi digital. Nah, dalam produk ini, konsumen dapat memilih produk dengan lebih cepat dan membandingkan nominal dari kompetitor lainnya. Bahkan jarang perusahaan akan mematok harga khusus pada waktunya. Yang ketiga jenisnya yaitu consumer to business. Di mana pada jenis ini konsumen lebih aktif melakukan praktik jual beli produk hingga bertransaksi, namun proses tersebut dilakukan dengan basis online saja. Contoh e-bisnis Indonesia jenis ini adalah ketika seorang individu menjual dan menawarkan barang atau jasanya kepada perusahaan atau organisasi. Yang keempat jenisnya ada business to business, yaitu business to business. Ini merupakan maksud yang terakhir. Pada jenis ini transaksi antar produk dilakukan dari perusahaan satu ke lainnya. Semua proses jual beli tersebut dilakukan secara online, seperti melalui email hingga menggunakan wadah khusus seperti elektronik dan data atau disingkat dengan ED. Nah, manfaat dari e-business itu sendiri ada banyak manfaatnya. Yang pertama aja itu memperluas pasar. Tentunya saja akan memperluas pasar karena dengan memanfaatkan layanan digital, para pelaku bisnis bisa melebarkan cakupan perindustrian barang dan barang dagangnya dan menjangkau lebih banyak konsumen dari berbagai daerah. Yang kedua yaitu menghemat biaya. Tentu saja keuntungan e-bisnis selanjutnya dapat menghemat nominal pengeluaran mulai dari biaya komunikasi, operasional hingga pemasaran. Yang ketiga manfaatnya yaitu ada praktis. Manfaat e-bisnis yang ketiga adalah praktis bagi konsumen yang ingin membeli barang atau jasa dapat melihat katalog dan informasi mengenai produk melalui internet, sehingga konsumen tidak perlu repot-repot datang ke toko hanya untuk mengetahui wujud barang tersebut. Nah, di sini aja kita lihat memang praktis kalau dalam e-bisnis ini. Nah, yang keempat itu adalah meningkatkan citra. Meningkatkan citra maksudnya di sini yaitu meningkatkan kesan baik di mata konsumen. Sebab dengan media informasi berbasis internet dapat lebih efisien menggerakkan kampanye serta promosi jenis menaikkan engagement atau perusahaan. Nah, setelah kita membahas manfaat dari e-bisnis, nah kita masuk pula dengan komponen e-bisnis. Nah, terdapat sejumlah komponen e-bisnis yang utama, yaitu ada Intelligent Business BI, ada juga manajemen hubungan pelanggan atau CRM, manajemen rantai pasokan SCM, perencanaan sumber daya perusahaan atau e-commerce. Nah, kita bahas yang pertama yaitu Intelligent Business. Intelligent Business merupakan aktivitas mengumpulkan atau menyimpan, mengakses, dan menganalisis informasi tentang pasar atau kompetisi untuk membantu pembuatan keputusan perusahaan. Ketika kerjaan secara online
ini bisa lebih efisien dan cepat membantu perusahaan mengidentifikasi yang tren yang menarik dan membuat keputusan lebih baik. Yang kedua yaitu manajemen hubungan pelanggan. Komponen ini merupakan pendekatan layanan pelanggan yang berfokus pada upaya membangun hubungan jangka panjang dan berkelanjutan dengan pelanggan yang menambah nilai bagi konsumen dari perusahaan. Nah, tujuan dari manajemen hubungan pelanggan ini yaitu mengurangi biaya dan meningkatkan profitabilitas sembari memberikan kepuasan bagi pelanggan. Nah, yang ketiga ada komponennya yaitu manajemen rantai pasokan. Nah, rantai pasokan adalah jaringan vendor atau pemasok yang menyediakan komponen yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa. Penerapan teknologi elektronik dalam bisnis membuat manajemen jaringan ini menjadi lebih efektif dan efisien. Nah, yang selanjutnya itu ada perencanaan sumber daya perusahaan, yaitu berintegrasi semua departemen dan fungsi dalam perusahaan seperti penjualan, pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan produksi ke dalam sistem komputer tunggal yang dapat memenuhi kebutuhan tiap departemen secara spesifik. Selanjutnya itu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini mengacu pada aktivitas pemasaran, penjualan, pembelian barang dan jasa secara online. Sekianlah yang dapat saya sampaikan dari bab 1. Selanjutnya akan dilanjutkan lagi pembahasan bab 2. Nah, yang kedua atau bab 2 ada business plan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang business plan. Business plan atau rencana bisnis merupakan suatu dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksikan keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Berarti dalam business plan ini membuat sebuah dokumen tertulis dibuat untuk memproyeksi keseluruhan informasi mengenai bisnis yang dijalankan. Nah, dalam sebuah bisnis, plan biasanya berisi strategi pemasaran dan penjualan bisnis secara detail. Insum dan outcome dari bisnis tersebut meliputi kondisi keuangan dan informasi lainnya. Nah, ketika seorang pebisnis membuat business plan ini, tentunya perlu pemikiran dan keputusan yang tepat. Fungsi dari dibuatnya business plan adalah menjadi acuan bagi pembisnis untuk dapat mencapai tujuan dalam jangka panjang. Selain itu, business plan dapat menggambarkan apakah bisnis tersebut layak dan mampu menghadapi segala tantangan di masa depan. Nah, yang kedua yaitu ada jenis-jenis business plan. Setiap business plan tentunya memiliki objektif dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, beberapa jenis plan yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu ada operation business plan. Nah, operation business plan ini atau rencana bisnis operasi merupakan rencana bisnis yang dirancang khusus hanya untuk internal perusahaan. Nah, jadi operation business plan ini hanya untuk internal perusahaan saja. Nah, pada rencana bisnis ini mencakup rencana kebijakan terhadap operasional perusahaan. Lalu, bisnis plan ini juga memiliki tanggung jawab setiap orang dalam perusahaan. Nah, selain itu, rencana bisnis ini dapat menjadi acuan pelaksanaan dan tenggat waktu kegiatan operasional bisnis perusahaan di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada Grow Business Plan. Nah, Grow Business Plan ini merupakan rencana bisnis yang menjalankan rencana pertumbuhan bisnis perusahaan ke depannya. Nah, rencana bisnis plan ini dapat digunakan pada kepentingan internal maupun eksternal. Misalnya, untuk menerima modal dari para investor-investor.
Nah, apabila akan digunakan untuk kebutuhan eksternal, maka rencana bisnis ini harus dijelaskan lebih dalam lagi. Nah, contohnya mengenai perusahaan, struktur organisasi, dan struktur kondisi keuangan perusahaan. Selanjutnya ada Deployment Business Plan. Nah, rencana Deployment Business Plan ini merupakan deskripsi secara rinci mengenai bisnis yang akan dibuat. Pada rencana bisnis operasi ini biasanya menggunakan administrasi bisnis, organisasi perusahaan, dan tanggung jawab setiap karyawan. Nah, maka dari itu, dokumen ini tidak hanya pihak internal maupun eksternal pun dapat menggunakannya. Selanjutnya ada Startup Business Plan. Startup Business Plan adalah penjelasan mengenai perusahaan khususnya startup yang akan didirikan. Rencana bisnis plan ini ada beberapa penawaran barang atau jasa kepada calon konsumen, atau evaluasi pasar, struktur marketing, manajemen risiko, serta struktur manajemen lainnya yang nantinya akan diimplementasikan. Nah, selanjutnya ada strategi bisnis plan. Nah, strategi bisnis plan ini merupakan jenis rencana bisnis yang paling rumit dibandingkan dengan rencana bisnis lainnya. Nah, dalam bisnis plan ini menjelaskan berbagai strategi secara lebih rinci untuk menjadi tujuan perusahaan. Beberapa komponen yang dianggap penting untuk dimasukkannya pada bisnis ini diantaranya itu ada visi misi perusahaan, faktor kritis, strategi untuk pencapaian tujuan, dan jadwal pelaksanaan strategi tersebut. Nah, ketika perusahaan ingin membuat bisnis plan, nah, kita harus mengetahui apa saja komponennya. Nah, berikut beberapa ada komponennya. Berikut ada komponennya. Yang pertama yaitu eksekutif summary perusahaan. Nah, eksekutif summary perusahaan ini menjelaskan secara singkat dan padat dari bisnis plan yang dibuat. Yang kedua ada deskripsi perusahaan. Nah, di dalam deskripsi perusahaan ini berarti menjelaskan perusahaan, visi misi, tujuan perusahaan, dan mitra perusahaan. Yang ketiga ada produk atau layanan. Nah, produk layanan ini merupakan menjelaskan produk dan layanan yang ditawarkan dan kelebihannya. Yang keempat ada analisis pasar. Dalam analisis pasar ini diidentifikasikan sebagai pesaing, analisis SWOT, analisis segmenting, targeting, atau positioning. Nah, selanjutnya ada strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini ada bisa offline, dan bisa online, dan pemasaran digital. Nah, selanjutnya ada budgeting. Budgeting ini merupakan rencana keuangan perusahaan keseluruhan. Nah, selanjutnya cara membuat business plan. Cara membuatnya tentu mudah saja. Yang pertama yaitu melakukan analisa pesaing dan riset pasar sebelum membuat business plan. Nah, yang kedua tentukan tujuan dari bisnis yang akan kita buat secara jelas. Nah, yang ketiga mengetahui target pembaca bisnis plan yang akan dibuat. Yang keempat, memiliki bukti atau referensi di setiap komponen dalam bisnis plan. Dan yang kelima yaitu menjelaskan isi bisnis plan itu sendiri secara jelas, rinci, dan realistis sehingga seorang bisa buat atau sedang membaca dengan bisnis plan kita yang buat. Nah, ada selanjutnya manfaat dari bisnis plan.
tentunya manfaat dari bisnis plan ini sangatlah banyak. Yang pertama yaitu membantu dalam mengambil keputusan. Nah, maksudnya di sini yaitu saat kita mulai situasi bisnis, tentunya banyak tantangan yang mungkin akan dihadapi, misalnya mengembangkan produk baru, merekrut tenaga kerja, masalah finansial, dan lainnya. Oleh karena itu, diperlukanlah pengambilan keputusan yang tepat. Maka, dari itu salah satu manfaat dari bisnis plan ini dapat membantu Anda dalam mengambil keputusan yang tepat. Nah, yang kedua manfaat bisnis plan ini yaitu mengatur keseluruhan sistem keuangan perusahaan. Karena dapat membantu kita dalam merencanakan sistem keuangan perusahaan yang baik. Tujuannya agar kedepannya kita terhindar dari kesalahan dan penyusunan keuangan atau kerugian. Nah, selanjutnya Anda membantu mendapatkan investor lebih banyak. Nah, ini manfaat paling penting dari bisnis Anda, membantu kita untuk mendapatkan investor lebih banyak. Hal ini sangat penting bagi pertumbuhan bisnis Anda, apalagi bisnis yang baru dirintis memerlukan dukungan dari para investor agar bisnis yang Anda dirikan semakin sukses. Nah, selanjutnya yang ketiga atau pembahasan dari bab 4. Nah, yang bab 4 ini yaitu menjelaskan tentang macam-macam e-bisnis dalam internet. Tentu banyaklah macam-macam e-bisnis dalam internet tuh. Nah, contohkan saja dalam bisnis dalam internet tuh ada tempat penjualan. Nah, dalam bisnis dalam internet itu ada sebuah tempat penjualan. Berdasarkan tempat penjualan, nah di sini saya akan menjelaskan tentang berdasarkan tempat penjualan. Nah, bisa saja kalau berdasarkan tempat penjualan bisnis online ini dari website sendiri. Nah, untuk penjualan online dari website sendiri, nah kita bisa memulai bisnis dari website sendiri. Kamu bisa membuat website khusus untuk memasarkan produk. Banyak penyedia jasa pembuatan website yang bisa kamu gunakan untuk membuat website sendiri. Nah, selain itu bisa juga membuat blog khusus untuk produk yang akan kita pasarkan. Penyedia blog gratis atau blogspot dan WordPress bisa jadi pilihan. Nah, jika website terlalu rumit, kamu bisa menggunakan akun sosial media sendiri khususnya untuk produk yang kamu pasarkan. Akun seperti Instagram, Facebook, Twitter menjadi platform gratis yang bisa kamu manfaatkan untuk berjualan produk secara online. Nah, yang kedua ada bisnis online di marketplace. Nah, selain website dan media sosial, macam-macam bisnis online juga bisa dimulai dari marketplace. Situs jual beli online atau marketplace menjadi pilihan tepat untuk berjualan online. Kini sudah banyak marketplace yang bisa kamu manfaatkan untuk berjualan online. Sistem marketplace juga lebih terorganisir karena memang dikhususkan untuk berjualan. Jual beli di marketplace juga dinilai lebih terpercaya dan aman. Nah, ini membuat konsumen kini lebih banyak mencari produk yang diinginkannya melalui marketplace. Nah, contohnya lagi yaitu ada bisnis online reseller. Reseller merupakan macam-macam bisnis online yang mencakup yang cukup diminati orang. Reseller dibilang mirip dengan pedagang konvensional.
Nah, kamu harus lebih dahulu membeli barang ke supplier atau produsen dan menjualnya kepada konsumen. Reseller harus mengeluarkan sejumlah modal untuk membeli produk yang akan dijualnya. Nah, reseller juga harus menyediakan ruang menyimpan produk yang akan dijualnya. Nah, selanjutnya ada bisnis online dropshipper. Nah, sistem dropshipper mirip dengan reseller. Perbedaannya, dropshipper merupakan bisnis yang melibatkan pihak ketiga, yaitu dropshipper menjembatani hubungan antara pemilik usaha dan produsen. Dengan sistem dropshipper, kamu tak perlu mengeluarkan modal untuk membeli barang yang akan dijual. Kamu juga tidak perlu menyediakan ruang untuk menyimpan barang tersebut. Yang perlu dilakukan adalah menawarkan barang pada konsumen. Ketika konsumen tertarik dan ingin membeli, kamu bisa meneruskannya pada produsen atau produsen akan mengirimkannya kepada konsumen. Nah, selanjutnya ada bisnis online produk handmade. Selain reseller dan dropshipper, kamu juga bisa memasarkan produk buatanmu sendiri jika reseller atau dropshipper produknya bergantung pada produsen atau supplier. Jenis bisnis online ini bisa kamu atur dan tentukan sendiri. Kamu bisa membuat produk handmade seperti baju, sepatu, aksesoris, dan kebutuhan lainnya. Dengan membuatnya sendiri, kamu bisa menjamin kualitas produk dan membangun kepercayaan konsumen yang lebih baik. Selanjutnya, macam-macam bisnis online yang ada di internet, yaitu ada namanya web hosting. Nah, hosting atau web hosting merupakan layanan untuk menyimpan semua file dan data website agar bisa online di internet dan diakses oleh siapapun. Web hosting ibaratnya itu rumah bagi website Anda sehingga orang-orang bisa mengunjungi dari mana saja. Hosting menyediakan teknologi dan resource yang diperlukan agar website Anda bisa online dengan aman dan efektif. Tugas dari web hosting ini adalah mengelola dan menjalankan server, mengamankan website, dan memastikan bahwa data seperti teks, foto, dan file website lainnya bisa diakses pengunjung melalui web browser. Nah, jika ingin membuat website, pertama kita harus mencari perusahaan hosting yang menyediakan spaceware server. Web host menyimpan semua file, aset, database pada server. Ketika seorang mengetikkan nama domain ke kolom address browser, host akan transfer semua file yang dibutuhkan untuk menyelesaikan request. Cara kerja dari web hosting hampir sama ketika Anda hendak menyewa rumah. Anda harus membayar biaya sewa setiap bulan agar server bisa berfungsi penuh. Selanjutnya ada jenis-jenis web hosting. Nah, ada 5 jenis web hosting. Yang pertama yaitu search hosting, yang kedua ada virtual private server hosting, yang ketiga ada cloud hosting, yang keempat ada WordPress hosting, yang kelima ada dedicated server hosting. Yang pertama yaitu search hosting. Search hosting merupakan tipe hosting paling murah dan paling populer. Paket ini tepat untuk blog atau website sederhana. Nah, ketika Anda bertanya tentang web hosting, biasanya user akan merujuk pada search hosting. Dengan search hosting, Anda berbagi server dengan klien lainnya di provider hosting yang sama. Website yang di-online-kan di server yang sama berbagi semua
resource seperti memori, computing power, disk space, dan lain-lain. Nah, kelebihan dari set hosting ini yang pertama yaitu murah, mudah bagi pemula, bahkan tak harus menguasai bahasa pemrograman, pre-configured server, control panel yang intuitif, dan maintenance dan administrasi server menjadi tugas penyedia hosting. Selain kelebihannya, kekurangan juga ada loh. Apa itu kekurangan dari set hosting ini? Yaitu sedikit atau sama sekali tidak dapat mengontrol konfigurasi server. Nah, yang kedua, apabila traffic tinggi di website pengguna lain, maka hal tersebut akan mempengaruhi ke kinerja situs Anda. Nah, yang kedua yaitu ada VPS hosting. Dengan menggunakan VPS, virtual private server hosting, Anda masih berbagi server dengan pengguna lainnya, akan tetapi penyedia web hosting telah mengalokasikan beberapa bagian untuk Anda sendiri di server. Selain VPS hosting merupakan pilihan yang tepat bagi pengguna website bisnis yang trafiknya tinggi. Nah, kelebihan dari VPS hosting ini yaitu space server yang dedicated tanpa harus membeli server dedicated. Yang kedua, peningkatan traffic di website lain tidak berdampak bagi performa situs Anda. Yang ketiga yaitu akses root ke server. Yang keempat, scalability yang mudah. Yang kelima, dapat dikelola sendiri. Nah, selain kelebihan, kekurangannya tentu juga ada. Yang pertama itu sangat mahal daripada set hosting. Untuk selengkapnya, harus menguasai informasi dan pengetahuan teknis terkait manajemen server. Yang ketiga yaitu ada cloud hosting. Cloud hosting merupakan layanan hosting yang menggunakan beberapa server virtual untuk mengonlinekan website. Nah, apabila server bermasalah atau down, server yang lain akan menjaga website tetap online dan dapat diakses. Tipe ini sangat cocok untuk website besar seperti situs e-commerce. Nah, kelebihannya yaitu sedikit bahkan tidak ada downtime. Yang kedua, jika server error sama sekali tidak akan mempengaruhi situs Anda. Yang ketiga, alokasi resource sesuai permintaan. Yang keempat, bayar sesuai dengan yang Anda gunakan. Dan yang kelima, lebih stabil daripada VPS. Nah, kekurangannya yaitu biayanya sulit diperkirakan, akses root tidak selalu tersedia. Yang keempat yaitu WordPress hosting. Nah, WordPress hosting ini merupakan bentuk lain dari SaaS hosting. Khusus pengguna website WordPress, server dikonfigurasi secara khusus untuk WordPress dan tersedia plugin siap pakai untuk berbagai hal seperti caching atau keamanan. Karena konfigurasinya sudah sangat optimal, situs Anda akan loading lebih cepat dan terhindar dari masalah. Kelebihannya itu murah, umumnya memiliki kebersamaan harga dan share hosting. Yang kedua, mudah bagi pemula, one-click WordPress installation. Performa yang baik dan situs WordPress customer support, menguasai hal yang berhubungan dengan WordPress, terdapat plugin atau tema WordPress yang pre-installed. Dan kekurangannya itu khusus untuk website WordPress saja, masalah bisa muncul jika Anda ingin online-kan banyak website di server, tetapi beberapa website Anda menggunakan WordPress. Nah, yang selanjutnya ada dedicated hosting. Penggunaan dedicated hosting sangatlah fleksibel. Anda dapat mengonfigurasi sistem
operasi dan software yang Anda gunakan, serta keseluruhan aspek hosting sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, kelebihannya itu kontrol penuh terhadap konfigurasi server, keandalan yang tinggi, akses root ke server, keamanan terjamin. Tentu ada kekurangannya, yaitu mahal, harus menguasai mengetahui teknis terkait manajemen server. Nah, sekianlah yang dapat saya jelaskan menjelaskan materi bab 1, bab 2, dan bab 4. Dan mohon maaf atas suara saya yang kurang karena lagi kurang sehat. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.